Bayangkan berdiri di puncak gunung tertinggi. Pemandangannya jujur saja sangat menakjubkan. Kamu punya semua yang pernah kamu impikan. Inilah kehidupan Maya Estianty. Karier musiknya melesat tinggi. Dia dipuja, dikagumi, dan dicintai oleh banyak orang. Bersama suaminya Ahmad Dhani, dia membangun kerajaan musik dan keluarga dengan 3 putra yang luar biasa, El, dan Dul. Hidup tampak sempurna. Itu adalah gambaran yang indah, sebuah kerajaan yang dibangun di atas bakat dan cinta. Tapi kamu tahu, badai sering kali datang saat langit paling cerah. Tidak ada yang bisa meramalkan badai dahsyat yang akan datang dan menghancurkan seluruh dunianya, hanya menyisakan puing-puing. Kejatuhannya cepat dan brutal. Pondasi hidupnya retak, lalu hancur total. Pernikahannya, yang dulunya sumber kekuatan dan kemitraan, berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan dan menjadi konsumsi publik. Ini bukan hanya patah hati, ini adalah kerugian yang menghancurkan di setiap level yang bisa dibayangkan. Tiba-tiba, dia berjuang untuk hal paling berharga dalam hidupnya, anak-anaknya. Pertarungan di pengadilan sangat melelahkan. Pada akhirnya, dia kehilangan hak asuh atas putra-putranya yang tercinta. Mereka diambil darinya, meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kesuksesan apapun. Rasa sakit karena terpisah dari anak-anak yang telah dia besarkan adalah luka yang lebih dalam dari yang lain. Seolah kehilangan anak-anaknya belum cukup menyakitkan, dunia profesionalnya juga runtuh. Duo musik yang dia bentuk dengan suaminya yang telah memberinya ketenaran dan kekayaan dibubarkan. Dia menghadapi tantangan hukum terkait hak cipta lagu dan royalti, buah dari kerja keras kreatifnya. Rumah yang telah dia bangun, tempat perlindungan yang penuh kenangan, bukan lagi miliknya. Dia terpaksa pergi hampir tanpa apa-apa, kehilangan aset yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama pernikahannya. Dari puncak kesuksesan, dia dilemparkan ke lembah yang dalam dan gelap, hanya menyisakan gema dari apa yang pernah dia miliki dan beban berat dari kerugiannya. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Lampu panggung padam, tepuk tangan memudar. Maya ditinggalkan untuk menjalani kenyataan barunya sendirian. Dia harus memulai dari awal, tidak hanya dalam kariernya, tetapi dalam seluruh hidupnya. Itu adalah periode penderitaan yang mendalam, malam yang panjang dan gelap bagi jiwanya. Dia harus membangun kembali identitasnya jauh dari bayang-bayang masa lalunya, sepotong demi sepotong. Wanita yang dulunya memiliki segalanya, kini menghadapi tugas monumental untuk menemukan dirinya lagi, untuk belajar berdiri di atas kakinya sendiri setelah dijatuhkan dengan begitu keras. Krabon sing di selentul, kisidingwel sendirian zdevema memboisedepeses, it's a bit pasti. Di tengah penderitaannya yang paling dalam, Maya menghadapi jenis rasa sakit lain yang datang bukan dari pengadilan atau dokumen hukum, tetapi dari opini publik. Saat dia bergulat dengan kehilangan anak-anaknya, rumahnya, dan kariernya, banyak orang menonton dari pinggir lapangan. Mereka melihatnya muncul di depan umum, mungkin dengan senyum di wajahnya, berusaha menjaga ketenangannya. Dari sekilas pandang ini, mereka membentuk kesimpulan sendiri. Mereka tidak melihat air mata yang dia tangisi secara pribadi atau beban berat yang dia bawa di hatinya. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan, dan mereka menghakiminya dengan keras karenanya. Bisikan kejam mulai beredar, dengan cepat berubah menjadi komentar keras dan meremehkan secara daring dan dalam percakapan. Penderitaan apa? Dia terlihat bahagia. Beberapa orang akan berkata, dia hanya menikmati kebebasannya, bepergian dan bersenang-senang. Kata-kata ini seperti batu tajam yang dilemparkan pada seseorang yang sudah terluka. Mereka membatalkan rasa sakitnya dan menepis perjuangan besar yang dia alami. Orang-orang gagal memahami bahwa senyum bisa menjadi perisai, cara untuk melindungi diri agar tidak hancur total di depan umum. Usahanya untuk tetap kuat disalahartikan sebagai tanda bahwa dia tidak terluka sama sekali, sebuah ironi kejam yang menambah penderitaan mendalamnya. Persepsi publik ini adalah beban berat. Itu semakin mengisolasinya. Bagaimana kamu menjelaskan rasa sakitmu kepada orang-orang yang sudah memutuskan kamu tidak merasakan apa-apa? Komentar-komentar itu menyiratkan dia adalah ibu yang dingin, tidak berperasaan, yang tidak peduli kehilangan anak-anaknya. Itu adalah narasi yang sama sekali terlepas dari kenyataan hatinya yang hancur. Setiap fotonya yang mencoba melanjutkan hidupnya digunakan sebagai bukti melawannya. Kurangnya empati dari orang asing ini adalah pengingat yang konstan dan menyakitkan bahwa tragedi pribadinya telah menjadi hiburan publik,
dan perasaannya tidak dianggap sebagai bagian dari cerita. Pengalaman itu mengajarkan pelajaran pahit tentang sifat manusia dan era digital. Orang sering hanya melihat versi realitas yang sudah diedit dan merasa berhak untuk menghakimi. Mereka lupa bahwa di balik setiap figur publik adalah manusia dengan emosi dan kerentanan nyata. Bagi Maya, penolakan publik terhadap rasa sakitnya adalah gelombang trauma kedua. Ini menunjukkan betapa mudahnya masyarakat bisa berbalik melawan seseorang, terutama seorang wanita, dan betapa cepatnya orang menghakimi situasi yang sangat sedikit mereka ketahui. Bisikan-bisikan itu kejam karena mereka menolak satu hal yang paling dia butuhkan, sedikit belas kasih manusia. Dihadapkan dengan kehilangan yang tak terbayangkan dan penilaian publik yang tidak adil, Maya Estianty bisa saja memilih untuk menyerah pada keputusasaan. Dia bisa saja membiarkan kepahitan menguasainya dan menghilang dari dunia yang begitu kejam. Tapi di dalam dirinya ada inti kekuatan yang luar biasa. Hati baja yang ditempa dalam api kesengsaraan. Dia membuat pilihan sadar untuk tidak menjadi korban keadaannya. Dia memulai proses yang lambat dan sulit untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Ini bukan kebangkitan yang keras dan dramatis. Itu adalah upaya yang tenang dan gigih, terjadi jauh dari sorotan. Dia fokus pada penyembuhan dirinya sendiri terlebih dahulu. Perjalanannya kembali ditandai oleh ketahanan dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada harga dirinya. Dia memulai bisnis baru, menyalurkan kreativitas dan kecerdasan bisnisnya ke usaha di luar musik. Dia membuktikan bahwa identitasnya tidak terikat pada kesuksesan masa lalunya dengan mantan suaminya. Dia adalah seorang pencipta, pengusaha, dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Setiap keberhasilan kecil adalah langkah maju, sepotong fondasi barunya sedang diletakkan. Dia bekerja tanpa lelah, bukan untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bertahan dan bahkan berkembang setelah badai. Kekuatannya bukan pada berteriak, tetapi pada bertindak. Periode ini juga mengungkapkan kemanusiaannya yang mendalam. Saat berjuang dalam pertempurannya sendiri, dia tidak pernah kehilangan kapasitasnya untuk berempati. Dia memahami bahwa putra-putranya terjebak di tengah situasi yang sulit. Perjuangannya selalu untuk mereka, bukan melawan mereka. Cintanya sebagai seorang ibu menjadi bintang penuntunnya. Dia harus menemukan cara baru untuk hadir dalam hidup mereka, bahkan dari kejauhan. Ini membutuhkan kesabaran dan kontrol emosional yang luar biasa untuk menavigasi kompleksitas pengasuhan bersama setelah perceraian yang begitu pahit. Dia menempatkan kesejahteraan mereka di atas kemarahan atau rasa sakitnya sendiri, sebuah bukti karakternya yang sebenarnya. Perlahan tapi pasti, dunia mulai melihat Maya yang berbeda. Bukan yang didefinisikan oleh perceraian atau kerugiannya, tetapi seorang wanita yang telah bangkit dari abu dengan anggun dan bermartabat. Dia tidak mencari belas kasihan, dia mendapatkan rasa hormat melalui tindakannya. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, penderitaannya menjadi kekuatan. Kisahnya tidak lagi hanya tentang apa yang terjadi padanya, itu tentang apa yang dia lakukan selanjutnya. Dia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Itu tentang bagaimana kamu bangkit kembali. Bukti pamungkas transformasi batin Maya Estianty datang bertahun-tahun kemudian, dalam momen-momen yang membutuhkan keanggunan dan kedewasaan yang luar biasa. Masa lalu bisa saja tetap menjadi luka terbuka, membusuk dengan kebencian, terutama terhadap mantan suaminya dan keluarga barunya. Banyak yang akan mengerti jika dia menjaga jarak, memendam dendamnya secara pribadi. Namun, Maya memilih jalan yang berbeda, jalan pengampunan dan kedamaian. Dia memahami bahwa memendam kemarahan hanya akan meracuni jiwanya sendiri dan melemparkan bayangan gelap ke kehidupan anak-anaknya. Pengampunan dia menyadari bukan untuk mereka. Itu adalah hadiah yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Keanggunan ini terlihat jelas di mata dunia selama perayaan pernikahan putranya, Al-Ghazali, pada Juni 2025. Pada upacara siraman tradisional, momen yang kental dengan tradisi keluarga, Maya menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Dia terlihat menyapa dengan hangat anak-anak Mulan Jamila, istri baru mantan suaminya. Putri-putri Mulan, Tiara dan Safia, mendekati Maya dengan hormat dan dia menyambut mereka dengan sentuhan lembut dan senyum hangat.
Dalam gestur sederhana namun kuat itu, dia memutus siklus konflik. Dia menunjukkan kepada semua orang bahwa anak-anak tidak bersalah dan tidak boleh terjebak dalam baku tembak masalah orang dewasa. Tindakannya mengirimkan pesan yang kuat. Dia tidak hanya hidup berdampingan, dia secara aktif menumbuhkan rasa harmoni demi anak-anaknya. Berdiri di samping Ahmad Dhani untuk mendukung putra mereka di hari pernikahannya adalah bukti lain dari evolusinya. Dia mengesampingkan rasa sakit bertahun-tahun untuk sepenuhnya hadir bagi Al, memastikan hari istimewanya dipenuhi dengan cinta dari kedua orang tuanya, bersatu dalam peran mereka meskipun hidup mereka terpisah. Ini bukan tindakan seseorang yang hanya happy-happy saja. Ini adalah tindakan seorang wanita yang telah berjuang melalui neraka dan muncul dengan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting, keluarga, kedamaian, dan cinta. Kisah Maya adalah pengingat yang kuat bahwa apa yang kita lihat di permukaan jarang menceritakan keseluruhan cerita. Perjalanannya dari kedalaman keputusasaan ke tempat kekuatan yang tenang mengajarkan kita tentang pentingnya empati. Rasa sakit seringkali diam, dan perjuangan seringkali tidak terlihat. Kemampuannya untuk bangkit di atas penderitaannya, membangun kembali hidupnya, dan memberikan kebaikan kepada mereka yang telah menyakitinya adalah kemenangan tertinggi. Dia tidak hanya bertahan, dia berjaya dengan memilih kedamaian daripada kepahitan dan pengampunan daripada kemarahan. Dia berdiri hari ini bukan sebagai wanita yang didefinisikan oleh masa lalunya yang menyakitkan, nor sampai time to stahan dan di kuabanda di manusia.